wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini kita akan belajar beberapa materi. Sebelum Pak Alim mengajarkan materi hari ini, anak-anak silakan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Siap-siap berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Untuk hari ini, Pak Alim akan menyampaikan beberapa materi yang masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya berkaitan dengan binatang halal. Hari ini Pak Alim akan menyampaikan materi berkaitan dengan penyembelihan. Anak-anak sedikit banyak pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang binatang halal. Jadi artinya binatang halal itu adalah binatang yang dihalalkan secara Islam untuk dimakan. Nah, untuk kali ini anak-anak berkaitan dengan materi yang akan kami ajarkan, Pak Alim akan beberapa KD yang harus kita tampilkan. Nah, kompetensi dasar hari ini, anak-anak yang pertama KD 3.4, nanti anak-anak akan menganalisis ketentuan tata cara menyembelih hewan. Kemudian 4.4, anak-anak nanti akan menyajikan tata cara menyembelih hewan. Ini masuk dalam kategori penilaian keterampilan. Selanjutnya, anak-anak dalam KD ini akan dijabarkan beberapa indikator. Nah, pencapaian pembelajaran hari ini untuk KD 3 yaitu dalam ranah penilaian pengetahuan ada 3 penilaian. Yang pertama, menguraikan pengertian penyembelihan hewan. Yang kedua, menganalisis rukun dan syarat. Yang ketiga, mengkategorikan disunahkan dan dimakruhkan ke penyembelihan hewan. Anak-anak, dalam KD 3 ini, anak-anak penilaian pengetahuan nanti kalian akan ada soal, yaitu berbentuk uraian, soalnya ada 5. Sehingga setelah selesai pembelajaran, anak-anak akan mengerjakan soal, bentuknya uraian, jumlah soalnya ada 5. Kemudian yang kedua, di KI 4 ini, yaitu berdasarkan penilaian keterampilan, anak-anak nanti secara berkelompok kalian yang pertama akan mengidentifikasi informasi berkaitan dengan penyembelihan hewan. Kemudian yang kedua akan mendemonstrasikan tata cara penyembelihan. Nah, untuk KI 4 ini anak-anak, kalian akan belajar berkelompok bersama dengan temanmu, menyelesaikan tugas yaitu berupa produk yang ditulis di dalam kertas berbentuk folio. Nanti dalam kelompok itu kalian akan berdiskusi. Setelah selesai, nanti setiap ketua kelompok dan satu rekannya akan maju ke depan untuk mempresentasikan penyampaian hasil diskusi anak-anak semuanya. Gitu ya. Perlu paling ingatkan kembali. Di KI 1 yaitu penilaian religius anak-anak, berarti paling nanti tadi sudah observasi. Bagi anak-anak yang tadi berdoa tapi tidak serius, sudah saya masukkan dalam jurnal penilaian paling. Kemudian ya, nanti juga di dalam KI 2 penilaian sosial kalian, sikap kalian tadi nanti akan kami catat. Siapakah yang bisa diajak kerjasama di dalam kelompoknya? Dan siapa saja yang berperilaku atau tingkah laku mengganggu temannya juga akan kami tulis. Itu bentuk sebagai penilaian afektif terhadap anak-anak semuanya. Sehingga gambaran penilaian anak-anak nanti dalam pembelajaran kali ini sudah tercakup 4 komponen. Yang pertama adalah KI 1, yaitu penilaian nanti religius yang akan kami gunakan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah penilaian sikap. Kemudian yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Dan yang keempat adalah penilaian keterampilan. Ada 4 penilaian yang harus kami selesaikan untuk hari ini. Nah, kaitannya dengan materi kali ini anak-anak, paling akan sedikit banyak menggambarkan materi yang berkaitan dengan materi untuk anak-anak ketahui bersama. Bahwa yang pertama paling akan sedikit banyak memaparkan yaitu PowerPoint yang akan kita tampilkan untuk anak-anak. Nah, anak-anak bisa memperhatikan sebelum paling nanti kita lanjut, gitu ya. Anak-anak bisa, yang pertama referensinya anak-anak nanti kalian buka buku paketnya yang berkaitan dengan materi tentang penyembelihan hewan. Ranah yang kedua anak-anak, diperhatikan gambarnya. Anak-anak bisa melihat tayangan PPT yang paling sajikan. Di situ ada beberapa hewan. Nah, kalau kita kaitkan dengan penyembelihan hewan, berarti kira-kira hewan ini mau diapa? Disembelih. Nah,
Ini gambaran anak-anak untuk materi kali ini. Berarti ranah kita yang pertama, anak-anak bisa menguraikan pengertian penyembelihan hewan itu apa. Yang kedua, mengenai rukun-rukun penyembelihan hewan. Yang ketiga, syarat-syarat penyembelih hewan. Yang keempat, berkaitan dengan disunahkannya penyembelihan hewan. Yang kelima, dimakruhkannya penyembelihan hewan. Bisa diketahui anak-anak sebelum kalian tersampaikan hari ini? Bisa. Oke, hari ini saya akan mengajak anak-anak mencoba. Ada yang tahu apa sih pengertian penyembelihan hewan? Acungkan tangan, silakan. Oke. Menghilangkan nyawa hewan. Oke, bisa dikategorikan kalau penyembelihan hewan itu adalah menghilangkan nyawa hewan. Ada lagi yang bisa menjelaskan? Oh, menggunakan alat bantu. Mbak Aulia memaparkan bahwa penyembelihan itu harus menggunakan alat bantu. Nah, alat bantunya itu apa? Ada lagi? Menggunakan benda tajam. Menggunakan benda tajam. Kira-kira benda tajam itu apa? Pisau. Kira-kira benda tajam itu apa? Pisau. Pisau. Iya. Pak, selain pisau boleh nggak, Pak? Boleh. Ya. Ada lagi? Oke. Ke arah urat leher. Ke- saluran pernapasan. Ke arah urat leher, tapi ke saluran pernapasan. Sehingga nanti diyakinkan bahwa hewan itu nanti terbunuh. Nah, yuk ada yang bisa menyimpulkan kali ini? Mbak Aris? Jadi pengertian penyembelihan hewan adalah aktivitas, kegiatan menghilangkan Nyawa hewan. dengan menggunakan Tajam. yaitu Pisau. berupa pisau, yaitu sampai dengan di Di urat leher. urat leher saluran. Pernapasan. Oke, hari ini bisa tercapai, bisa dipahami anak-anak semuanya? Mengenai pengertian penyembelihan hewan bisa dipahami? Oke, terima kasih tepuk tangan. Oke, yang kedua kita kembali yaitu mengenai rukun-rukun dalam menyembelih hewan. Ada yang tahu? Ada. Orang yang menyembelih, berarti yang menyembelih itu pasti orang ya, bukan hewan. Nah, karena saya yakin nanti yang menyembelih berarti adalah orang yang namanya penyembelih. Yang kedua ada yang tahu? Oke, hewan yang disembelih. Jadi hewan di sini hewan apa yang harus kita sembelih? Gitu ya. Tetapi mengandung maksud hewan yang disembelih ini harus hewan yang halal. Nah, yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih. Jadi bisa menggunakan pisau, ya, bisa menggunakan batu, bisa menggunakan bambu, bendok, tetapi benda-benda tersebut kategorinya adalah benda yang sangat tajam. Berarti ada 3 rukun hari ini apa saja? Yang pertama, penyembelih. Yang kedua, yang ketiga, alat yang digunakan untuk menyembelih. Oke, terima kasih untuk hari ini. Oke, sekarang yang ketiga. Sekarang kita lihat kalau kita ketemu sudah tadi pengertian penyembelihan hewan, kemudian yang kedua tadi anak-anak sudah dikenalkan rukun-rukun menyembelih hewan. Yang ketiga kita beralih ke syarat-syarat penyembelih. Nah, oke, yang pertama ada yang tahu? Syarat-syarat penyembelih? Oke. Orang yang menyembelih harus beragama Islam. Boleh agama lain? Terus laki-laki atau perempuan boleh? Boleh. Nah, yang kedua berakal sehat. Oke, yang ketiga ada lagi. Apa itu? Bisa membedakan mana yang baik dan buruk apa? Mumayyiz. Jadi hari ini ada 3 syarat-syarat penyembelih. Yang pertama, orang yang menyembelih beragama Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz, yaitu bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Oke, selanjutnya kita sudah menginformasikan sampai dengan syarat. Kita lihat pada poin selanjutnya yaitu mengenai sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan. Ada yang bisa tahu? Langsung membaca dulu. Sunnah-sunnah, oke, dibacakan. Oke, nah, tadi membaca sudah ada. Prosesi penyembelihan hewan. Oke. Membalikan hewan terlebih dahulu dengan posisi rusuk kirinya berada di belakang. Oke, yang kedua. Hewan yang dihadapkan ke arah kiblat. Oke. 3. Membaca basmalah yang diusul dengan sholawat Nabi dan bacaan takbir. Oke. 4. Mempercepat proses penyembelihan sehingga hewan tersebut mati dengan cepat. Oke. 5. Sebelum disembelih, perlakuan hewan tersebut dengan baik dan tidak kasar. Oke, ada 5 sunnah-sunnah dalam penyembelihan hewan yang sudah dipaparkan oleh teman kita tadi hasil membaca kita.
literasi di awal tadi anak-anak sudah berupaya membaca, ada 5 yang disunahkan dalam menyembelih hewan. Sekarang ada juga, kalau ada sunah, ada yang dimakrufkan dalam menyembelih hewan. Ada yang bisa memaparkan hasil membaca tadi? Oke, Mas Mansur Ahmad. Oke, apa yang hasil tadi baca kamu baca? Yang pertama, hewan menyembelih hewan sampai terputus lehernya. harus terputus sampai lehernya, terpotong, sehingga itu dimakrufkan hewan yang kita makan. Yang kedua, Menyembelih hewan dengan alat yang tumpul. artinya menyembelih hewan tapi menggunakan alat yang tidak tajam, itu juga dimakrufkan. Itulah untuk hari ini. Sebelum Pak Alem lanjut, anak-anak nanti akan berdiskusi, yaitu dengan kelompoknya akan Pak Alem bagi menjadi 3 kelompok. Karena kebetulan hari ini ada 3 kelompok, nanti kamu akan saya bagi. Di situ ada laki-laki di dalamnya, ada perempuan, supaya kalian bersinergi, kalian berkumpul bersama, menyelesaikan sebuah masalah, yang sebuah produk itu nanti kalian paparkan untuk maju ke depan. Gitu ya? Oke, saya akan bagi. Keluar dari jalur ini. Oke, keluar dari jalur ini berarti Mbak Aulia. Aulia sini. Dan Mbak Fia, sini maju ke depan. Kita rolling. Nah, ini akan memasuki. Kamu sini. Silakan kalian buka, ya, yaitu kertas produknya yang telah diberikan oleh Pak Alem berupa LKPD untuk kalian kerjakan bersama dengan kelompokmu. Waktunya cukup 15 menit saja. Oke, silakan dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Anak-anak, nanti Mbak Najwa untuk kelompok 1 yang maju di jalur untuk maju ke depan. Silakan untuk kelompok 1 bersama dengan temannya 1 anak saja. Berarti ada 2 yang memaparkan maju ke depan. Kelompok ini yang maju siapa? Mbak Najwa dan Mbak Ais. Silakan untuk memaparkan. Yang lainnya, kelompok lain memperhatikan. Ya, jadi bantu. Oke, kelompok 1 memberikan salam terlebih dahulu, kemudian memaparkan perkenalkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyampaikan hasil diskusi. Oke. Yang pertama, di atas lagi itu kan. Suatu aktivitas pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher, saluran pernafasan, dan pencernaan. 2. Rukun-rukun menyembelih. 1. Orang yang menyembelih. 2. Hewan yang disembelih. 3. Alat untuk menyembelih. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sebelum kelompok 1 mengakhiri hasil presentasi kita hari ini, silakan ada yang perlu ditanyakan. Oke, Mbak Aulia silakan. Kelompok 1 diuraikan lagi yang pengertian penyembelihan hewan. Oke, untuk dipaparkan kembali mengenai pengertian menyembelih hewan. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, saya. Mohon dipertegaskan rukun-rukun. Dipertegaskan kembali mengenai rukun-rukun dalam menyembelih hewan. Ada yang bisa tanggapi? Oke. Dibacakan kembali, mungkin teman kita tadi kurang memperhatikan penjelasan kamu, sehingga perlu dipertegas lagi, diuraikan lagi pengertiannya. Jadi menyembelih hewan adalah Suatu aktivitas pekerjaan atau kegiatan menghilangkan nyawa hewan atau binatang dengan memakai alat bantu atau benda yang tajam ke arah urat leher, saluran pernafasan, dan pencernaan. Oke, bisa dipahami Mbak Aulia? Sambut? Oke, dari kelompok 3 tadi yang bertanya sudah memahami ya. Lanjut, yang kedua mengenai rukun-rukun. Mbak Ais sudah dibacakan dibantu rukun-rukunnya. Rukun-rukun menyembelih itu ada berapa Mbak Ais? Ada 3 rukun-rukun menyembelih hewan. Yang pertama, Orang yang menyembelih. ah, Hewan yang disembelih. 3. Alat untuk menyembelih. ada 3 rukun. Mas Jaya dari kelompok 3 sering bisa dipahami? Oke, sudah ya. Oke, kita hapus untuk kelompok 1. Hasil memaparnya luar biasa. Artinya mereka sudah memahami materi kali ini. Dari kelompok 1 sudah bisa mempresentasikan hasil produk kerjasama dengan teman-teman semuanya dalam diskusi kali ini. Oke, silakan. Oke, untuk kali ini anak-anak diperhatikan bahwa untuk kegiatan pembelajaran hari ini
Maka paling saya cukupkan sekian. Ayo kita ulas kembali. Kita ulas kembali hasil pemaparan tugas hari ini mengenai materi. Yang pertama adalah pengertian menyembelih hewan. Yang kedua mengenai rukun-rukun menyembelih hewan. Yang ketiga syarat-syarat menyembelih hewan. Yang keempat sunat dalam penyembelihan hewan. Yang kelima, oke, hari ini anak-anak, materi untuk kali ini kita sudah kami selesaikan. Nanti anak-anak di situ ada saya kirimi tugas, yaitu di lembar LKPD kalian bisa dibuka mengenai tugas yaitu berupa soal berbentuk urean. Nanti anak-anak silakan dikerjakan di rumah soal tersebut ya. Nanti pada pertemuan sebelumnya, nanti anak-anak silakan dikumpulkan tugas tersebut. Itu terdiri dari 5 soal berbentuk urean. Nanti pada pertemuan minggu depan kita akan saya koreksi hasil kerja kalian di rumah. Gitu ya. Oke, karena kita sudah mengakhiri pembelajaran kali ini, maka silakan anak-anak berkemas-kemas. Bukunya silakan ditutup semuanya. Kemudian hapusnya dimasukkan dalam tas. Maka kita akan mengakhiri pembelajaran kali ini. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Silakan dipimpin berdoa. Siap-siap berdoa mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dimulai dari yang putra terlebih dahulu.